Selamat pagi semuanya. Nah, di chapter kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengukur dan mendefinisikan kepuasan pelanggan. Nah, di slide-nya memang tulisannya chapter 11 ya, padahal realnya kita sesuai RPS itu chapter keempat. Oke, lanjut ke materinya. Nah, ini ada chapter objektif kita. Pertama itu bagaimana mendefinisikan kepuasan pelanggan dan memahami manfaat yang terkait dengan kepuasan pelanggan. Kedua, memahami berbagai metode untuk mengukur kepuasan pelanggan dan mendiskusikan keterbatasan pengukuran kepuasan pelanggan. Ketiga, mendiskusikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika berinvestasi dalam peningkatan kepuasan pelanggan. Dan keempat, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran kita di chapter ini. Selanjutnya, nah ini teman-teman bisa lihat readmyprofessor.com. Ini salah satu situs web yang menyediakan sarana bagi siswa, students, mahasiswa juga ya, untuk menilai kepuasan mereka terhadap kinerja profesor atau kinerja lecturer gitu ya, kurang lebih kinerja lecturer mereka. Nah, kemudian ini berisikan lebih dari 10 juta rating ya, peringkat, lebih dari 1 juta instruktur atau profesor atau lecturer dari 6.000 perguruan tinggi dan universitas. Nah, jadi bisa nanti buka, ini salah satu contoh situs web yang mengukur bagaimana kepuasan students terhadap uh, profesornya gitu atau lecturernya. Nah, kemudian consumer movement. Nah, ini beberapa contoh ya situasi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sorry. Contoh situasi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan sebentar. Nah, skyrocketing inflation. Nah, ada dulu tahun 70-an tuh ada inflasi yang meroket di tahun 70-an memaksa banyak perusahaan untuk memangkas layanan dalam upaya menjaga harga tetap rendah. Jadi kan di karyawan kan itu di reduce jumlahnya sehingga menekankan biaya, tetap biaya produksi rendah dan harga penjualan pun juga rendah. Nah, hal tersebut menyebabkan deregulasi karena persaingan perang harga, sehingga layanan dipangkas untuk menekankan biaya. Jadi kan karyawan yang melayani pelanggan, karyawan yang terkait dengan customer service itu dikurangi. Nah, itu untuk menekan biaya. Nah, kekurangan tenaga kerja yang terjadi karena deregulasi tersebut berkontribusi pada penurunan layanan pelanggan. Pasti kan, karena uh, karyawan yang ada tuh belum pasti mencukupi apa dalam melayani pelanggan. Misalnya customer service hanya ada beberapa orang, waktu kita telepon ternyata nggak nyambung atau gangguan atau seperti apa, jadi nggak terlayani seperti itu. Kemudian selain itu saat ini pelanggan, nah di era saat ini pelanggan menjadi lebih terinformasi dan lebih sulit untuk menyenangkan karena pelanggan mendapatkan informasi dari banyak sumber, termasuk dari sosial media dan review online. Saat ini perusahaan perlu menentukan strategi yang tepat dalam mengelola kepuasan pelanggan. Nah, itulah di era saat ini perusahaan bagaimana caranya agar bisa membuat pelanggan itu puas. Nanti terakhir akan jelaskan konsepnya. Selanjutnya, pentingnya kepuasan pelanggan. Nah, ini kenapa sih harus mengukur kepuasan pelanggan? Apa pentingnya gitu ya? Nah, ini ada beberapa poin pentingnya kepuasan pelanggan. Yang pertama, bisnis rata-rata tidak memahami, tidak memahami atau mendengar atau memahami dari 96% pelanggan yang tidak puas. Nah, banyakkan usaha ya seperti itu. Untuk setiap keluhan yang diterima, 26 pelanggan sebenarnya memiliki masalah yang sama. 26% kurang. Ini kayaknya 26% mungkin ya. 26% pelanggan memiliki permasalahan yang sama. Jadi kalau kita bisa solve satu problem tersebut, artinya 26% itu sudah terpenuhi, atau kepuasan pelanggannya bisa lebih baik ya karena masalahnya sudah terpenuhi. Rata-rata orang yang tidak puas memberitahu 9 atau 10 orang.
13% akan memberitahu lebih banyak, itu 20 orang tentang kecewaannya terhadap layanan tersebut. Pelanggan yang keluhannya diselesaikan dengan memuaskan ya, memberitahu rata-rata 5 orang. Nah, kalau ya nggak puas kasih tahu 10 orang, bahkan 20 orang. Kalau puas dia akan kasih tahu cuma 5 orang gitu ya, tentang bagaimana perusahaan melayani mereka. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita kayak berita buruk seperti itu kan, mudah kita nyampaikan ke orang, wah layanan di situ jelek banget ini gitu. Makanan di situ nggak enak ya. Bisa jadi itu seperti itu. Tapi kalau misalnya enak belum tentu kita kasih tahu orang ya. Kemudian complainers lebih cenderung membeli lagi daripada yang bukan complainers ya, orang yang mengeluh akan layanan ya. Yaitu sebanyak 54%, sehingga 70% jika keluhannya diselesaikan. Nah, tapi kalau misalnya 90% jika keluhannya ditangani dengan cepat. Kalau misalnya kita kita kecewa, tapi keluhan kita tuh cepat dilayani, maka kita kemungkinan besar akan menggunakan jasa tersebut. Karena ini dari survei 90% akan tetap membeli lagi. Selanjutnya, what is customer satisfaction and dissatisfaction? Nah, pertama itu, ini ada model exponential confirmation model, sering dalam riset. Nah, jika harapan persepsi, nah, ini seperti kayak di pemasaran dulu, jika harapan pelanggan itu terpenuhi maka dia puas ya. Tapi jika harapannya di bawah dari apa yang diberikan perusahaan, itu makanya dia tidak akan puas. Jika harapannya apa yang diterima oleh perusahaan, oleh pelanggan itu lebih baik daripada harapannya, maka dia akan puas. Tapi jika yang diterima itu kurang dari harapannya, maka itu tidak akan puas. Itu konsep sederhana dari kepuasan pelanggan ya. Jadi next kita lanjutkan. Apa sih benefit keuntungan dari customer satisfaction? Nah, ini positive word of mouth yang dihasilkan dari pelanggan seringkali mendatangkan lebih banyak pelanggan baru. Kayak tadi kan, kalau dia puas, dia akan menyebarkan ke 5 orang. Maka 5 orang itu kemungkinan besar beberapa orang akan mencoba layanan kita. Kedua, pelanggan yang puas seringkali membeli lebih banyak produk dan lebih sering daripada pelanggan yang tidak puas. Karena kalau udah puas, kita pasti akan beli lagi, akan menggunakan layanan itu lagi, terus. Kemudian ketiga, pelanggan yang puas lebih kecil kemungkinannya untuk beralih ke pesaing daripada pelanggan yang tidak puas. Nah, kalau dia puas, pasti dia akan menggunakan jasa itu lagi, dan tidak kecil kemungkinannya untuk mencoba jasa pesaing, kecuali untuk produk-produk tertentu ya. Keempat, tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi membantu melindungi perusahaan dari persaingan harga. Jadi, misalnya kita sudah ada nama di benak pelanggan kita bahwa perusahaan kita mampu melayani dengan baik gitu ya, dan pelanggan kita mayoritas puas. Nah, pasti kita tidak akan ikut perang harga gitu ya. Kita tetap dengan harga yang biasa, tapi dengan layanan yang maksimal seperti itu. Perusahaan yang bangga dengan upaya kepuasan pelanggan cenderung memiliki lingkungan kerja yang lebih positif, karena budaya perusahaan yang tidak terlalu mementingkan harga, pasti dia kemungkinan besar karyawannya akan bekerja bagaimana menciptakan pelanggan itu puas ya, dari service customer service-nya sampai ke back officer-nya, pasti akan bekerja dengan maksimal untuk menciptakan kepuasan pelanggan, sehingga menciptakan aura yang positif, terus juga budaya perusahaan yang positif di lingkungan kerja. Nah, selanjutnya, ini contoh customer service. Nah, di sini ada beberapa perusahaan, ya, ini ada persentase service excellence. Nah, jadi ini perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja layanan yang baik di Amerika. Pertama itu Amazon,
punyanya Jeff Bezos, Hilton, hotel ya hotel. Kemudian Marriott juga hotel dan sebagainya. Ini tahun 2017. Salah 2017. Terus ini ada yang servisnya poor, masih rendah banget ya. Kurang puas ini. Yang pertama itu Bank of America. Ini di Amerika ya surveinya. Dan selanjutnya. Nah, ini kepuasan itu kan ada indikator yang mengukurnya. Ada yang berdasarkan innovativeness dan sebagainya. Ada ini indikator yang diukur pada setiap perusahaan. Berdasarkan tingkat inovasi, Apple dan Google paling tinggi. Berdasarkan quality management, Google dan Southwest Airlines. Benar. Bapak sendiri ngerasain nih, quality dari manajemennya Google ya. Google itu bagus ya, on time. Dia mampu membayar itu ya, mengelola konten kreator di seluruh dunia gitu ya. Keren di. Manajemennya bagus. Kalau manajemen juga Disney, Coca-Cola, ini ada indikator selanjutnya sampai global competition, General Electric dan Coca-Cola. Nah, ini lanjut lagi ke benefit. Nah, ini benefit dari survei kepuasan pelanggan. Jadi kita nggak bisa nentuin pelanggan kita puas gitu ya. Nanya satu orang dua orang nggak bisa, karena harus ada survei, harus ada penelitian oleh perusahaan dalam mengukur kepuasan pelanggan. Nah, kita perlu mengetahui kepuasan pelanggan dengan berbagai cara ya, yaitu dengan survei ini, survei kepuasan pelanggan, karena survei kepuasan pelanggan menyediakan sarana formal, menyediakan sarana formal umpan balik pelanggan kepada perusahaan. Nah, jadi kalau pelanggannya puas, dia akan menyampaikan sebagai sarana umpan balik. Kemudian sampaikan pesan kepedulian kepada pelanggan. Jadi kita harus menyampaikan pesan kita pada pelanggan. Kenapa kita bagaimana kita melayani mereka dengan baik gitu ya. Banyak pesan we serve better gitu ya. Sebentar. Saya angkat telepon dulu. Nah, kita lanjut lagi. Yang ketiga itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan, kegunaannya ya. Keempat, survei itu berguna juga untuk mengukur kompensasi pada karyawan kita. Kalau pelanggan kita puas maksimal, kita bisa memberikan kompensasi pada karyawan lebih besar. Kemudian ulasan pelatihan karyawan, apa yang kurang kita jadikan bahan untuk pelatihan karyawan, kemudian digunakan untuk perbandingan terhadap kompetisi dan memberikan informasi untuk iklan. Nah, ini beberapa keuntungan dalam survei pelanggan. Nah, ada pengukurannya tuh secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara tidak langsung tuh bisa kita lihat dari penjualan, profit, dan customer complaint. Nah, ada yang tidak langsung melalui survei kuesioner dan wawancara ekonomi seperti itu. Yang pertama, scale of 100 approach. Nah, ini kita bisa buat pertanyaan, kemudian kita suruh pelanggan untuk mengisi dari skala 0 sampai 100. Misalnya, seberapa puas Anda terhadap layanan seberapa puas Anda terhadap layanan front office kami gitu ya. Nah, ditulis berapa skornya oleh pelanggan. Ada kedua, very dissatisfied dan very satisfied approach. Nah, di sini kurang lebih kayak skala Likert ya. Ada beberapa indikator pertanyaan, kemudian mereka mengisi dari 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak puas, 5 itu sangat puas. Nah, diisi. Misalnya 3 itu netral, atau 4 puas. Atau mereka isi 5 puas. Dari beberapa pertanyaan. Ada kombinasi dari pertanyaan yang skala 100 dan yang skala Likert seperti ini dikomunikasikan, ada juga dikomunikasikan dengan deskripsi seperti itu. Nah, pertanyaan terbuka kurang lebih seperti itu ya kalau dalam riset. Selanjutnya, nah ini hierarki horor dari FedEx ya. Jadi wrong day delivery. Nah, jadi salah dalam
telat dalam penyampaian dan sebagainya, hingga akhirnya di match package. Nah, ini mereka mendetailkan kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul dari pelayanan mereka. Nah, dari sini mereka akan melakukan tindakan bagaimana agar kesalahan ini tidak terjadi. Nah, kemudian kita harus memahami customer satisfaction rating. Hampir semua laporan tentang kepuasan pelanggan memiliki distribusi di mana sebagian besar tanggapan menunjukkan bahwa pelanggan puas. Dalam distribusi normal ya, kurva distribusi normal itu kelihatan bahwa pelanggan itu puas ya. Kalau kita ada akun survei, pelanggan itu puas. Kalau puasnya scale-nya ke kanan biasanya, scale ke kanan itu mayoritas kurang lebih seperti itu kebanyakan ya. Nah, kurang nggak perusahaan, kita sebagai perusahaan menganggap itu hal yang bagus gitu kan. Padahal itu rata-rata yang normal ya, biasa. Bukan kan ini kan dituliskan bukan hal yang aneh melihat bahwa hasil dari survei tersebut 80-90% itu pelanggan puas. Nah, kalau kita mau sebagai perusahaan harus lebih dari scale dari patokan kurva distribusi normal dalam satisfaction rating ini ya. Artinya paling nggak kita mampu membuat pelanggan kita puas di angka 90% ke atas. Kalau 90% ke bawah itu biasa-biasa aja gitu ya. Walaupun kelihatannya bagus, tapi biasa-biasa aja itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mampu menciptakan 90% lebih, misalnya 95% pelanggan kita puas, nah itu sudah lebih baik gitu ya. Lebih dari umumnya. Nah, ini scale yang Bapak bilang tadi, ini kan kurva distribusi normal, kalau dia high satisfaction dia akan cenderung ke kanan, scale-nya ke kanan. Seperti itu. Ini adalah faktor yang mempengaruhi rating kepuasan pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang benar-benar puas ya. Enggak semua pelanggan itu benar-benar puas ya. Ada bias respon. Bias respon itu jawaban dalam survei itu ambigu ya. Dia padahal antara puas dan tidak puas itu bingung ya. Puas dan sangat puas gitu kan. Kalian tahu nggak apa? Misalnya ke bank gitu ya, ngerasakan ini puas, ini sangat puas. Apa sih bedanya? Kadang bias gitu ya. Nah, itu sering terjadi dalam riset. Ketiga, metode pengumpulan data. Kadang pengumpulan datanya salah, dalam mengambil datanya salah, dalam penentuan jumlah respon ini salah, penentuan collecting datanya salah. Yang seperti itu sering terjadi. Ketiga, ada faktor pribadi ya, wawancara, survei, melalui telepon, secara langsung tetap muka, ada yang melalui kuesioner, membagi kuesioner itu enggak non personal. Ada formulir pertanyaan ya. Nah, pertanyaan pun juga kadang ambigu ya, bingung ya. Misalnya kita ngisi kebanyakan positive form, misalnya how satisfied. Tiba-tiba ada satu pertanyaan jebakan negatif ya, how dissatisfied. Nah, itu sering terjadi tuh. Sering ditulis dalam riset ya untuk melihat mana mana responden yang benar-benar mengisi secara serius. Seperti itu. Nah, ini kadang mempengaruhi juga ya, mempengaruhi dalam rating kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada, nah ini kategorinya ya. Seperti Bapak tadi bilang tadi ya. Ini 4 skalanya, biasa ada 5 gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi juga lanjutannya tadi, konteks pertanyaan juga mempengaruhi pertanyaan yang umum ya. Secara umum, seberapa puaskah Anda dengan produk di rumah Anda? Gitu. Sebelum pertanyaan sebelumnya tentang pertanyaan khusus, seberapa puaskah Anda dengan Toyota Anda, your Toyota? Gitu. Kadang konteks pertanyaan itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi jawaban responden. Waktu pertanyaannya juga misalnya pertanyaan setelah dia membeli ya, dan yang pembelian yang terdahulu pasti beda ya. Kita baru ngerasakan layanan di bank, kemudian kita minta survei, oke kita isi. Tapi kalau kita sudah 2 bulan yang lalu ke bank, kita disuruh ingat lagi, tentu beda hasilnya, karena udah agak hilang dari ingatan kita ya. Kemudian ada social desirability bias. Bias kenyang sosial dan suasana hati juga akan mempengaruhi kepuasan jawaban dari survei. Nah, apakah survei kepuasan itu worth it nggak? Gitu ya.
Perbandingan dengan ukuran kepuasan masa lalu dan perbandingan dengan persaingan memberikan umpan balik yang lebih berarti bagi perusahaan. Jadi penting mengukur kepuasan pelanggan karena ini akan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ke depannya. Ketika perusahaan menggunakan survei kepuasan dalam hubungannya dengan ukuran lain, misalnya profit, penjualan, kinerja pemasaran, dan sebagainya, informasi ini diberikan sangat berharga. Jadi informasi kepuasan pelanggan itu berharga karena bisa kan pengaruhi faktor lainnya seperti profit, penjualan, kinerja, dan sebagainya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan, haruskah sebuah perusahaan menginvestasikan $100.000 dalam upaya untuk meningkatkan peringkat kepuasan pelanggan dari 95% ke 98%, hanya 3% dengan biaya investasi $100.000? Penting nggak? Ya? Nah, coba dipikirkan, penting nggak? Nah, ini jawab sendiri. Bapak yang nanya, Bapak yang jawab ya. Nah, ini ada beberapa poin ya. Pertama itu peringkat kepuasan pesaing, gitu ya. Pesaing kita berapa persen? Kalau pesaing kita udah 99% atau 90%, tentu kita kalah dari pesaing sebesar 3 atau 4%. Penting, jadi itu penting dilakukan. Kemudian investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap dampak peningkatan pangsa pasar. Kalau kita misalnya menginvestasikan dengan uang segitu, pangsa pasar kita makin meningkat, itu perlu jumlah periode waktu yang dibutuhkan untuk menutup biaya investasi tersebut. Nah, berapa waktu yang kita butuhkan untuk agar $100.000 ini kembali? Kalau misalnya 3 tahun, 2 tahun tuh nggak worth it ya. Nah, biaya peluang yang terkait dengan penggunaan lain perusahaan. Misalnya $100.000 ini bisa kita investasikan untuk buka cabang baru gitu ya, atau membuat produk baru. Nah, itu lebih baik kita ke arah ke sana gitu ya, karena angka 95% itu udah cukup tinggi untuk kepuasan pelanggan. Ada criticism of customer survey research. Nah, ini sering kesalahan dalam riset kepuasan pelanggan. Pertama itu hanya berfokus pada apakah kebutuhan saat ini terpenuhi, tetapi gagal untuk menyelidiki kebutuhan masa depan pelanggan. Jadi dalam riset itu kadang hanya mengevaluasi apa yang telah terjadi, bukan mencari mengetahui kepuasan pelanggan yang akan datang. Kedua, cenderung fokus pada keluhan yang terdaftar, keluhan yang teridentifikasi. Yang ketiga, cenderung fokus pada atribut global yang mengabaikan elemen operasional. Jadi harus ada indikator-indikator, kan kepuasan pelanggan itu bukan hanya puas atau enggak gitu ya. Pasti banyak indikator yang perlu diukur, banyak indikator yang mempengaruhi kepuasan tersebut. Nah, itu perlu juga diukur gitu ya. Seringkali mengecualikan karyawan perusahaan dari proses survei. Nah, tadi kepuasan pelanggan tersebut tidak hanya terkait dengan produk, apalagi kita belajar jasa, tentu terkait dengan layanan karyawan. Nah, itu juga perlu diukur. Beberapa perusahaan yakin bahwa pelanggan mungkin tidak tahu apa yang mereka inginkan dan terkadang mengabaikan pelanggan adalah strategi terbaik gitu. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa kita dalam survei kepuasan pelanggan itu tidak bersetengah-setengah ya, harus full melihat apa yang salah gitu ya, apa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan mengevaluasi ke depannya seperti apa. Nah, di sini ada tipe customer expectation, ada predictive service, desired service, adequate service. Nanti Bapak jelaskan di gambar ya. Nah, ini gambarnya. Nah, di sini ada service quality measure, pengukuran service quality kita. Ada perceived service superiority. Nah, kalau kita mampu menciptakan pelanggan yang puas, nah ini kita akan perceived service superiority. Nah, ada yang biasa-biasa aja, adequacy. Nah, ini gambarnya ya. Ada desired service, ada expected service. Ini layanan yang diharapkan oleh pelanggan, yang difikirkan oleh pelanggan. Itu ada 2 ya. Ada 2, desired service, layanan yang diinginkan, dan adequate service, layanan yang biasa-biasa aja, tapi mereka puas. Kalau misalnya pelanggan menerima layanan seperti itu, dia puas, tapi hanya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, ada perceived service, ini layanan yang diberikan. Ini predictive service, layanan yang diprediksi. Nah, bagaimana kita mampu memberikan perceived service ini lebih baik daripada desired service? Artinya, kalau kita mampu memberikan perceived service
lebih baik, jauh lebih baik daripada research service, artinya pelanggan kita akan puas. Tapi kalau kita memberikan research service sama dengan educated service, dia akan puas dalam tingkat yang biasa-biasa saja gitu. Nah, disinilah pentingnya kita memahami bagaimana riset dari kepuasan pelanggan gitu ya. Untuk mengetahui inilah research service, educated service, perceived service, dan predictive service dalam mengukur kepuasan pelanggan. Nah, dalam research service dan educated service-nya ada zona tolerance. Nah, di sini setiap konsumen memiliki zona toleransi yang berbeda-beda ya. Nah, ini level dari customer belief dan yang harus diberikan. Artinya kalau kita mampu memenuhi ini, dia akan puas dalam tingkatan yang di atas normal ya, yang lebih gitu ya. Tapi kalau kita mampu memberikan ini adalah minimum level customer willing to accept, mampu diterima gitu ya. Kalau di bawah itu udah mereka akan tidak puas terhadap produk atau layanan kita. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi ya. Ini ada beberapa contoh. Mungkin teman-teman kalau mau cari lagi bisa banyak, dalam riset pun juga sangat banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, tergantung dari apa industrinya. Di pariwisata belum tentu ini bisa mempengaruhi ya, apa dalam industri pariwisata konteksnya belum tentu sesuai. Yang ini belum tentu juga sesuai dalam industri teknologi. Pasti setiap industri itu ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini beberapa contoh yang umum ya. Mungkin banyak lagi ya. Tapi kalau nanti teman-teman diminta pertanyaan ya jawabnya seperti ini. Nah, tinggal dicari, teman-teman mencari sebagai tugas pribadi, tapi nggak usah dikumpul. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi expected service ini. Oke, segitu aja pertemuan kali ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.